Selamat pagi anak-anak, kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran agama Katolik pada hari ini, Selasa 11 Agustus 2020. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 3 dengan judul Aku Memiliki Kemampuan. Anak-anak, sebelum itu marilah kita awali dengan berdoa. Ya, silakan kita menunjukkan sikap doa yang baik dan Ibu Guru akan memimpin doa dari sini ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, aku bersyukur kepadamu karena Engkau membekali aku dengan berbagai kemampuan. Doronglah aku agar aku dengan tekun dan bertanggung jawab senantiasa berusaha memperkembangkannya demi kebahagiaan diriku dan demi pelayanan kepada sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita lanjut ya. Anak-anak, panggilan Allah kepada manusia untuk turut serta memelihara dan mengembangkan karya ciptaannya disertai dengan penganugerahan berbagai kemampuan yang diberikan kepada manusia. Allah membekali masing-masing orang dengan berbagai kemampuan yang berbeda-beda. Tetapi bagaikan pisau yang akan semakin tajam bila sering diasah, dilatih ya. Demikian pula kemampuan yang telah diberikan Allah kepada masing-masing orang itu hanya akan dapat berdaya guna bila dilatih dan dikembangkan. Nah, dalam pelajaran ini kamu akan diajak untuk menyadari 3 hal penting. Tentunya perlunya mengenal kemampuan diri yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Yang pertama, kita menyadari panggilan Allah untuk mengembangkan kemampuan dan menemukan berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan. Nah, kita melihat dan menemukan berbagai kemampuan dalam diri kita ya. Anak-anak, tidak benar jika ada orang yang mengatakan ia tidak dapat melakukan apapun. Setiap orang pasti memiliki kemampuan yang telah dianugerahkan Tuhan kepadanya, ya. Nah, kamu semua dapat menemukan kemampuan yang kamu miliki dengan berbagai cara. Bisa dengan cara melihat mata pelajaran apa yang cukup menonjol, keterampilan apa yang paling kamu senangi, kegemaran apa yang selama ini kamu sukai, ya seperti itu. Nah, gimana kira-kira cara mengembangkan kemampuannya? Gimana saya dapat mengembangkan kemampuan saya agar kemampuan saya ini berkembang dan bermanfaat? Kemudian kira-kira sikap apa yang perlu saya miliki di dalam usaha saya mengembangkan kemampuan? Kita lihat ini ya. Nah, ada banyak cara sebenarnya untuk mengembangkan kemampuan atau talenta. Ya, misalnya melatih diri terus-menerus tanpa takut salah atau gagal. Ya, jangan takut salah atau gagal. Ya, yang penting kamu berani. Selagi itu hal yang baik. Kemudian tentu masuk dalam kelompok atau organisasi yang mempunyai minat yang sama sehingga dapat saling mengembangkan. Misalnya kamu punya kemampuan keterampilan menyanyi, bakat menyanyi. Silakan kamu boleh misalnya bergabung dalam kelompok musik atau les-les ya, tentu dalam minat yang sama. Kemudian tentunya belajar dan berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman ya. Jadi jangan malu kita bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Boleh misalnya kakak, orang tua, guru atau siapa saja yang dirasa mampu atau punya pengalaman dalam bidang kemampuan yang sama dengan kamu. Ya, itu ada beberapa cara. Nah, berikutnya sikap-sikap yang tentunya perlu dikembangkan untuk mengembangkan kemampuan. Ya, tentu tidak mudah putus asa ya, tidak mudah putus asa. Kita harus tekun ya,
disiplin, berusaha dengan keras. Yang utama juga adalah menyertakan Tuhan dalam setiap usaha, bersyukur dan berdoa. Nah, kira-kira apa yang menjadi pesan Tuhan untuk mengembangkan kemampuan kita? Anak-anak, panggilan untuk mengembangkan kemampuan dapat juga kita renungkan dalam perumpamaan tentang talenta. Ini dikisahkan oleh Yesus dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Bisa kamu renungkan, bisa kamu baca juga ya nanti. Ini Ibu cuma sekedar memberitahukan sebagai bahan bacaan pedoman dalam pembelajaran kita kali ini. Silakan kamu baca nanti ya. Nah, anak-anak, berdasarkan teks kitab suci tentang talenta, ada beberapa hal yang harus kita ketahui bahwa perumpamaan tentang talenta ini memberi pesan yang cukup jelas. Kemampuan yang ada dalam diri manusia merupakan anugerah Allah. Jadi bukan semata-mata berasal dari diri manusia itu sendiri. Manusia harus bertanggung jawab terhadap pemberian Tuhan. Sikap bertanggung jawab ditunjukkan dengan berusaha keras tentunya. Berusaha keras mengembangkannya agar berbuah berlipat ganda dan berguna bagi diri sendiri dan juga dapat berguna bagi orang lain. Nah, sebaliknya, bila manusia hanya membenamkan kemampuan yang telah diberikan itu, acuh tak acuh ya, berarti manusia menyia-nyiakan anugerah itu. Dan tentunya lama-kelamaan kemampuannya itu akan tumpul, berkurang dan bahkan hilang. Kan sayang sekali. Nah, itu kata kitab suci tentang talenta, yaitu tentang kemampuan. Oke anak-anak, jadi masing-masing kita punya kemampuan talenta, keterampilan ya. Semoga kamu bisa mengembangkannya. Baik anak-anak, materi kita hari ini sampai pada pemahaman tentang teks kitab suci ya. Terima kasih kalian sudah menyaksikannya. Semoga dapat berguna ke depannya ya. Silakan kamu kembangkan kemampuan yang kamu miliki. Jangan takut, tetap semangat. Oke? Anak-anak, sebelum kita tutup, Ibu mau sampaikan bahwa jangan lupa minggu depan kita ulangan harian yang pertama. Silakan kamu pelajari materi-materi yang sudah Ibu ajarkan dari pertemuan pertama sampai hari ini ya. Oke? Oke, sebelum kita tutup, marilah kita doakan doa kemuliaan. Sikap doa yang baik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa, salam sehat, tetap semangat. Dadah, sampai jumpa pembelajaran berikutnya. Jangan lupa belajar ya, dadah.